Aku ingin membagikan kisahku yang begitu aneh terdengarnya. Bagaimana tidak? Aku yang masih berusia 27 tahun bisa terjerembab ke dalam suatu kejadian yang tak pernah kubayangkan. Dan yang membuatnya begitu aneh, kejadian itu kulewati bersama pemilik kosku yang sudah mempunyai cucu. Baiklah, silakan simak kisah selengkapnya. 2 hari sudah aku tinggal di kos itu dan baru pagi ini, aku membuka jendela kamarku sembari bersantai ringan sejenak sebelum mandi dan berangkat bekerja. Namun saat aku buka jendela tersebut, baru ku tahu ternyata pemandangan jendela kamarku langsung menuju ke arah belakang rumah ibu kos. Yang dimana di sana terdapat kamar mandi dan juga tempat untuk jemuran pakaian. Mataku langsung segar ketika menatap keluar jendela. Saat itu ibu kosku sedang mencuci baju dan menjemur pakaian di belakang. Terlihat dia baru saja selesai mandi karena saat itu hanya ada handuk. Usianya mungkin sekitar 50 tahunan kurang atau lebih, tapi ia masih terlihat begitu bugar. Karena baru kali itu melihatnya seperti itu, aku jadi terpesona dengan apa yang ada pada diri ibu kosku itu. Dengan sumber kehidupan besar yang dimiliki olehnya, wajahnya yang cantik alami, dan kulitnya pun putih bersih sehingga menambah pesonanya. Pagi ini aku sudah disuguhi pemandangan alam yang menakjubkan seperti itu. Jelas saja terjadi gejolak yang dahsyat pada diriku. Aku yang diam-diam mengamati pemandangan alam indah itu dari balik jendela kamar yang tadinya hendak aku buka lebar-lebar supaya aku bisa menghirup segarnya udara pagi. Perlahan aku tutup kembali, tapi kusisihkan sejengkal celah agar bisa tetap mengamati sesuatu itu dari kamar kosku. Berawal dari ketidaksengajaan melihatnya, lambat laun aku jadi memiliki perasaan tertentu pada ibu kosku yang sudah parubaya itu. Dan perlahan dari hanya tegur sapa kami menjadi lebih akrab. Walau usianya sudah nenek-nenek, akan tetapi pesonanya selalu menghantui hari-hariku. Pak Johan, suami Bu Titin, berusia sekitar 70 tahunan. Mereka memiliki usaha kos-kosan yang saat ini aku menjadi penghuni salah satu kos tersebut. Aku memilih kos tersebut karena biar gak kejauhan dengan bengkel tempatku kerja. Sebenarnya Bu Titin sudah lumayan lama mengenalku. Ini karena pernah suatu ketika Bu Titin datang ke bengkel untuk menyervis sepeda motornya di bengkel tempat aku bekerja. Dari perkenalan itu pula aku akhirnya bisa tinggal di kosnya. Soalnya saat itu, sambil nunggu motornya aku servis, kami mengobrol ringan. "Kamu sekarang tinggal di mana?" tanyanya. "Sementara ini saya masih numpang di rumah saudara Bu. Sebenarnya mau cari kos-kosan yang dekat bengkel sih. Tapi masih belum ketemu juga," ujarku. "Oh kebetulan di tempat saya ada kamar yang masih nol. Tapi memang kamar itu tadinya nggak disewakan karena lokasinya di belakang. Dulunya bekas kamar pembantu sih. Kemudian sudah jadi gudang. Kalau kamu mau ngekos di rumah ibu aja dulu, sembari menunggu siapa tahu ada penghuni lain yang keluar. Kamu bisa pindah ke kamar lainnya," kata Bu Titin saat itu. Singkat cerita, dari obrolan tersebut aku pun mulai ngekos di rumah Bu Titin. Aku menempati kamar bekas pembantu dan gudang yang sudah dibersihkan olehnya. Dan baru saja hari kedua aku ngekos di sana. Tanpa sengaja aku mendapati Bu Titin yang sedang mencuci pakaian dan sedang menjemurnya di belakang. Hari pertama aku memang gak membuka jendela kamarku karena kata Bu Titin kalau dibuka nanti banyak nyamuk yang masuk. Aku berpikir mungkin karena kamar ini tadinya bukan kamar kos-kosan, tapi hanya kamar pembantu rumah tangga. Wajar saja kalau dibangun seadanya. Namun di hari kedua, aku mencoba membuka jendela tersebut agar sirkulasi udara di kamarku lancar. Akan tetapi pagi itu, aku malah melihat Bu Titin yang sedang mencuci pakaian dan cuma menggunakan kain saja yang tak mampu menghalangi keseluruhan darinya. Sejak saat itu, aku jadi mempunyai kebiasaan baruku. Sebelum berangkat kerja, aku selalu membuka jendela kamarku. Tentu saja aku ingin kembali mencuci mata dengan melihat pemandangan alam yang indah itu. Tapi ternyata nggak setiap hari ia nyuci pakaian di sana. Aku memperhatikan kalau ia hanya mencuci pakaian seminggu 3 kali. Dan setiap hari itu jiwa mudaku yang bergelora jadi seperti tertantang untuk memantaunya dari kejauhan. Hingga suatu pagi, aku terkejut karena ia mengetahui kalau aku sedang memperhatikannya dari balik jendela. Kupikir dia bakalan marah padaku, namun tak kusangka saat itu Bu Titin malah melangkah mendekati jendela kamarku. "Kamu merhatiin ibu mencuci ya?"
Tanyanya. Gak kok Bu, sahutku dengan terbata. Kok tumben jendelanya dibuka? Ucapnya sambil melempar senyum ramah padaku. Saat itu aku jadi canggung karena aku tak dapat menyangkal kalau sedang memperhatikannya. Tapi aku agak sedikit lega karena dia ternyata gak marah dengan apa yang terjadi. Maaf Bu, saya buka jendelanya biar ada sirkulasi dan udara segar yang masuk ke kamar saya. Saya beneran gak tahu kalau Ibu sedang mencuci di sana. Ucapku mencoba beralasan dengan berbohong kepadanya. Nggak apa-apa kok, kan memang kamarnya pengap. Jadi harus sesekali dibuka saja jendelanya. Ya maaflah kalau kamar kosnya seadanya. Maklum dulu ini bekas kamar pembantu. Lagi pula kamu kan cuman sementara di kamar ini. Nanti kalau ada penghuni lain yang keluar kamu bisa pindah ke kamar kos di depan. Ujarnya. Ketika itu aku heran juga. Iya sebenarnya ada pembantu, tapi Bu Titin malah mencuci sendiri. Dan kenapa ruangan pembantu yang kutempati gak diisi oleh pembantunya? Karena penasaran, aku pun bertanya langsung pada Bu Titin. Oh ya Bu, kenapa kamar ini enggak ditempatin lagi sama pembantu? Kok malah dijadikan gudang kemarin-kemarin? Tanyaku. Dan dari pertanyaanku itu ia pun menceritakan semuanya padaku. Dan aku baru tahu kalau Bu Titin adalah istri kedua Pak Johan yang dinikahinya setelah istri pertamanya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Ya mana bisa pembantunya nempatin kamar ini lagi? Karena kan pembantunya sudah dinikahin sama majikannya. Ungkap Bu Titin. Jadi sebenarnya ibu sendirilah yang menjadi pembantu di rumah Pak Johan. Dan setelah istri pertamanya meninggal karena sakit, Pak Johan malah ngajak ibu nikah. Ya akhirnya pembantu jadi nyonya deh. Dan sejak itulah Pak Johan gak pakai jasa pembantu lagi. Jelas Bu Titin dengan tertawa tipis. Sembari mendengar cerita Bu Titin, aku diam-diam juga memperhatikan pemandangan alam yang ada padanya. Saat itu ia baru saja selesai mandi dan juga mencuci, yang kemudian langsung menemuiku dengan hanya ada kain yang tak mampu menghalangi keseluruhan darinya. Dan sesekali ia terlihat membenahinya. Dan sikapnya malah seolah-olah seperti sedang memancing untuk tetap memfokuskan pandanganku ke sana. Panjang deh ceritanya kalau mau diceritakan. Lebih baik sekarang kamu siap-siap terus berangkat kerja. Nanti kapan-kapan biar kita ngobrol lebih lama lagi, ucap Bu Titin. Iya Bu, lagian selama ini saya nggak ada kerjaan sehabis pulang kerja. Paling cuman melamun dan berhayal sendirian di kamar. Jelasku dengan senyuman penuh arti. Sejak pagi itu, aku pun jadi sering ngobrol sama Bu Titin. Bahkan di hari-hari selanjutnya, Bu Titin terlihat nampak cuek saja jika ia sedang mencuci dan menjemur. Walau dia tahu aku membuka jendela ruanganku dan memperhatikan kegiatannya. Malah semakin lama, aku bisa merasakan perubahan pada diri ibu kosku itu. Bu Titin sepertinya malah senang kalau tahu aku sedang terkesima memantau di balik jendela. Ia seakan membiarkan aku untuk leluasa memandangi pemandangan alam indah yang menakjubkan itu. Sebab pernah satu kali Bu Titin nampak seperti sengaja merubah kain tersebut sambil membalas tatapanku. Hingga pada sore itu, sepulang aku bekerja, ia mengetuk pintu ruanganku. Alasannya untuk nawarin aku jajan sekalian dia mau konsultasi masalah sepeda motornya yang sering macet-macetan. Evan, kalau sempat tolong dong kamu periksa motor ibu sama sekalian ganti oli. Tapi di rumah aja karena ibu males bawa ke bengkel, ucapnya. Iya boleh Bu, nanti malam aja saya kerjain ya. Sekarang saya mau cari makanan dulu di luar Bu. Balasku, kamu nggak usah beli makanan di luar. Nanti malam kamu makan di rumah ibu saja. Tadi ibu masak banyak loh, tapi bapak malah nggak pulang. Katanya lagi ngurusin urusannya di luar kota. Dan ia sekalian mau jumpa sama cucunya. Kan sayang makanannya kalau nggak ada yang makan. Ucap Bu Titin dengan nada yang sangat ramah sekali padaku. Singkat cerita, aku pun datang ke rumahnya untuk makan malam sekalian melihat sepeda motor yang mau aku periksa dan ganti oli. Malam itu Bu Titin sungguh kelihatan berbeda dan sangat menawan. Ia mengenakan daster sederhana yang pendek dengan bahan yang terlihat tipis sehingga bisa terbayangkan olehku akan sesuatu itu. Dia kelihatan senang saat aku datang ke rumahnya. Ia langsung mengajak aku makan malam. Setelah selesai makan, aku hendak melihat sepeda motornya. Namun kata Bu Titin agar nanti saja kerjain motornya. Soalnya sehabis makan gak boleh langsung kerja, ujarnya. Lalu kami pun mengobrol di sana. Kamu santai aja dulu ya.
Lagian besok juga kan masih bisa kerjain motor ibu kan. Ibu juga nggak akan kemana-mana, katanya. Ternyata motor Bu Titin sebenarnya nggak ada masalah. Semua itu hanya alasannya saja supaya aku datang ke rumahnya. Saat itulah ia mengatakan padaku bahwa selama ini yang harus diganti oli bukan motornya, namun jiwa dan batinnya yang sudah lama menjadi sepi dan dalam keadaan kritis. Sejak 5 tahun menjadi istri Pak Johan, Bu Titin mengaku bahagia karena derajatnya sudah diangkat dari pembantu menjadi istri majikan. Akan tetapi kebahagiaan itu hanya sebentar. Karena setelah menikahi Bu Titin, Pak Johan sangat jarang memberi kewajiban batin untuk Bu Titin. Pak Johan yang sudah lumayan berumur tak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami. Saat aku mendengar ceritanya, aku jadi ikut terpengaruh dan ada sesuatu yang mulai bergejolak dalam batinku. Apalagi di akhir ceritanya itu, ia bertanya kepada Evan, "Kamu selain bisa perbaiki mesin kendaraan, kamu bisa juga nggak kalau ibu minta bantuan lain untuk memperbaiki yang satu ini? Soalnya udah lama juga gak digunakan." Tanya Bu Titin dengan suara pelan dan penuh harap. Pertanyaannya itu membuat aku jadi makin salah tingkah di hadapannya. "Maaf Bu, saya kan cuma tamatan SMK jurusan mesin. Jadi hanya bisa perbaiki kendaraan kalau mesin yang lain. Saya belum pernah Bu, jadi saya nggak tahu caranya." "Takutnya saya salah Bu," kataku sambil menatap apa yang ditunjukkannya. "Sudah gak apa-apa, malah bagus kalau kamu memang belum pernah. Nanti ibu yang akan mengajari kamu. Yang penting kamu mau membantu, soalnya ibu nggak bisa kalau mengerjakan sendiri," jelasnya. Malam itu akhirnya untuk pertama kalinya aku diminta membantu Bu Titin. Walau baru pertama kali aku melakukan pelayaran mengarungi samudra seperti itu, namun bisa dibilang aku sudah berhasil membantunya dan membuat dirinya bahagia. Bu Titin walau sudah memiliki cucu, namun sesuatu yang ada padanya itu masih bisa dibilang cukup membuatku terkesima karena ia terlihat bukan seperti wanita seusianya. Ditambah lagi dengan pengalaman yang sangat mumpuni, mampu membuatku makin takjub dengan dirinya. Sejak saat itulah keakrabanku dengan ibu kosku jadi semakin akrab dan dekat. Bu Titin ternyata termasuk wanita yang selalu memiliki kebutuhan tinggi sehingga dia selalu memanfaatkan kesempatan untuk selalu mengulangi dan meminta bantuanku. Ia berkata, "Mulai sekarang kamu nggak perlu membayar uang kos lagi. Anggap aja kamu membayar uang kos dengan membantu ibu," ucapnya. Aku sebenarnya menyadari bahwa apa yang sudah aku lakukan adalah sebuah kesalahan besar yang bisa saja membuat rumah tangga Bu Titin dan Pak Johan hancur. Aku sungguh tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Setelah 3 bulan aku ngekos di sini, aku bertekad untuk pindah kos saja sebab nggak mungkin aku seperti itu terus sama Bu Titin. Saat aku sedang beresin barangku, aku mendapat kabar ternyata Pak Johan terkena musibah kecelakaan yang telah merenggut jiwanya. Saat itu Bu Titin terlihat sangat sedih karena telah kehilangan suaminya. Apalagi saat itu ia baru saja mendapati kabar bahwa ia telah mengandung. Saat malam hari, ia menemuiku. "Evan, ibu mau bicara sesuatu sama kamu," ucapnya. "Sekarang ibu hanya tinggal sendiri. Ibu sudah kehilangan suami ibu. Tapi yang membuat ibu makin sedih, ibu sekarang sedang mengandung, dan ibu memerlukan seorang pendamping di sisi ibu. Ibu pun gak tahu apakah ini hasil dari kerja kita. Ibu cuma mohon sama kamu, maukah kamu jadi pendamping ibu?" Ucap Bu Titin dengan mata berkaca-kaca dan nada yang penuh harap. "Tapi Bu, gimana tanggapan anak-anak ibu nantinya?" tanyaku. "Kalau kamu memang memiliki perasaan sama ibu," jawab Bu Titin, "ibu hanya ingin kamu mengikuti kata hatimu." "Baiklah Bu, saya berjanji saya akan menikahi ibu secepatnya," sahutku. Singkat cerita, setelah urusan dan persiapannya beres, kami pun melangsungkan pernikahan yang hanya dihadiri oleh beberapa orang keluarga saja. Begitulah kisahku bersama ibu kosku yang usianya begitu jauh denganku yang kini menjadi istriku.